Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Tainun Sifar dengan NIM 20020160219 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang Experimental Study on the Prevention of Staining in Building Exterior. Focus on the sloped wall. Studi eksperimental tentang pencegahan pewarnaan pada eksterior bangunan difokuskan pada dinding miring oleh Ming-Hwan Choi dan Moon-Gyu Choi. Latar belakang. Eksterior yang kompleks menarik perhatian dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, polusi eksterior dan biaya pemeliharaan yang berulang dapat menyebabkan hasil yang tidak diharapkan. Dinding miring, salah satu eksterior tertentu, adalah posisi di mana debu lebih mungkin untuk mengumpulkan daripada dinding vertikal. Dan dipertimbangkan lingkungan eksternal dan pola curah hujan sangat penting. Lokasi yang rentan terhadap polusi, termasuk dinding yang miring, selalu dapat terlihat polusi yang berulang setelah dibersihkan, dan kerusakannya secara bertahap meningkat seiring waktu. Cara terbaik untuk menghindari polusi adalah dengan mencegah masalah sejak awal, dan sangat penting untuk menangani secara serius masalah pewarnaan eksterior selama tahap desain awal proyek. Jika pewarnaan dipertimbangkan selama tahap desain, itu bisa bertahan lama dengan efek ekonomi tanpa manajemen cacat ekstra. Tujuan penelitian. Dalam studi ini, studi eksperimental luar ruangan kuantitatif dilakukan untuk menyajikan pendekatan yang masuk akal dan rencana yang direncanakan untuk mencegah pewarnaan dinding miring pada tahap desain. Situs percobaan adalah Habcheon-gun, Gyeongsangnam-do, dan dipilih sebagai tempat untuk percobaan jangka panjang di bawah kondisi paparan yang sama selama periode yang sama. Maket eksperimental sebagian besar diselesaikan dengan membaginya menjadi dua aspek: eksperimen pewarnaan dinding miring dan pencegah pewarnaan percobaan. Penerapan metode penelitian. Superhydrophobicity memiliki efek membersihkan diri. Ini mengacu pada kemampuan untuk menghilangkan debu atau kontaminan dari permukaan dengan mudah oleh air hujan karena tegangan permukaan yang rendah dari perlengkapan. Fitur ini disebut efek kelopak teratai. Kelopak teratai yang diamati melalui mikroskop terdiri dari banyak tonjolan skala nano hingga ukuran 3-10 UM untuk mencegah kontaminasi. Sebaliknya, superhydrophobicity mengacu pada kondisi permukaan yang dekat dengan air. Titanium oksida, sebuah fotokatalis menghasilkan elektron dari pori-pori ketika bersentuhan dengan ultraviolet. Ketika oksigen di udara digabungkan dengan elektron dan pori-pori, spesies aktif dengan resolusi yang disebut ion superoksida dan hidroksi radikal muncul di permukaan karbon dioksida, dan spesies aktif menguraikan polutan seperti minyak yang terkandung dalam kontaminan. Metode pengumpulan data. Lokasi penelitian. Situs percobaan adalah Habcheon-gun, Gyeongsangnam-do, dan dipilih sebagai tempat untuk percobaan jangka panjang di bawah kondisi paparan yang sama selama periode yang sama. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan adalah penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil pengamatan langsung di daerah Habcheon-gun dan Gyeongsangnam-do dan juga menggunakan maket sebagai prototipe. Data sekunder berupa data cuaca, kemiringan dinding, pewarnaan, sudut kritis, polusi luar, pewarnaan. 3. Survei lapangan. Survei lapangan adalah kegiatan pengumpulan data primer secara langsung di lokasi penelitian melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari kegiatan ini adalah data inventarisasi pada prototipe yang meliputi kemiringan dinding, pewarnaan dan lain-lain, dan upaya yang dilakukan untuk penanggulangan.
Analisa data. Pengukuran data. Pengukuran warna ya, digunakan sebagai pengukuran utama data dan noda pada permukaan diukur dalam kisaran 1 sampai 100. Pengukuran awal adalah awal dari seluruh dinding miring didiagnosis setelah mockup eksperimental dan dibandingkan dengan tingkat pewarnaan yang diukur pada interval 2 bulan. Berbeda dengan inspeksi visual subjektif dan analisa digital yang ada, ini adalah metode pengukuran kuantitatif yang dapat secara langsung memeriksa dan mendiagnosis pewarnaan permukaan eksterior sebanyak 5 siklus, diukur setiap 2 bulan dan perubahan dari waktu ke waktu diringkas menjadi data. Analisa data. Metode klasifikasi data. Klasifikasi data sebagian besar dibagi menjadi 2 aspek, eksperimen pewarnaan dinding miring dan eksperimen pencegahan pewarnaan. Tingkat pewarnaan awal dari 68 prototipe, tingkat pewarnaan dari setiap siklus, dan tingkat pewarnaan dengan perbedaan perbandingan diringkas. Data yang didiagnosa dengan alat ukur seperti colorimeter, glossmeter, dan raw-meter disusun berdasarkan file. Metode analisa data. Data dibandingkan dan dianalisa menurut derajat pewarnaan setiap sudut. Keadaan perubahan sudut kritis derajat pewarnaan dengan pelapisan pada sudut kritis dan derajat pewarnaan menurut panjang throttling. Data yang dianalisis menyajikan rencana komprehensif yang dioptimalkan untuk sudut, pelapis, dan throttling. Kesimpulan. Semakin dekat kemiringan ke bidang horizontal, semakin tinggi tingkat pewarnaan di semua bahan, dan tingkat pewarnaan dapat terlihat lebih tinggi pada dinding miring daripada dinding vertikal pada sudut kritis. Dapat dilihat bahwa laju peningkatan pewarnaan dan laju pewarnaan antar fase sebanding pada sudut kritis karena bahan, dan kesenjangan tingkat pewarnaan dari sudut kritis melebar seiring waktu. Di sini, sudut kritis menjadi faktor utama pencemaran dinding miring, dan perhatian yang cermat diperlukan ketika merencanakan sudut di bawah sudut kritis dalam tahap desain. Membandingkan tingkat pewarnaan dengan pewarnaan dinding miring dan dinding miring terbalik itu ditunjukkan dalam proporsi terbalik dengan sudut. Semakin dekat dinding miring ke horizontal, semakin dinding miring terbalik ke bidang vertikal, semakin tinggi tingkat pewarnaan. Jika sudut kritis dinding miring adalah A derajat, dinding miring terbalik adalah A 90 derajat, dan menunjukkan karakteristik rentang sudut yang tepat sesuai dengan tegangan permukaan material dan pelapisan khusus, dan rencana pengerukan harus dipertimbangkan saat direncanakan pada sudut di bawah sudut kritis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.